dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 1679. Juga sebelumnya disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis yang tersampai pada sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4604 dalam kitab Al-Maghazi. Disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bima ma'na inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dhul qi'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab mudhar ma baina jumada wa sya'ban. Nabi menyampaikan sungguh perputaran waktu itu akan terus berputar sebagaimana Allah telah menetapkan keadaannya. Inna zamana qad istadara ka hayati. Di waktu itu akan Allah berikan kesempatannya selama sehari terus berputar seperti itu saja. 24 jam. Tidak ada yang berubah dari segi waktunya. Di setiap hari Allah kasih kesempatan. Makanya kalau antum lihat jarum jam dimanapun itu berputarnya begitu aja, kan nggak ada angkanya yang berubah. Ya, dari paling atas 12, 1, 2, 3 sisi paling kanannya, kemudian sampai ke 6 paling bawah, 9 ke kirinya, ke atas lagi 12. Kan di situ-situ saja. Tidak ada jarum jamnya berputar arah sebaliknya atau melewati bulatannya. Gitu aja tiap hari. Apa yang kemudian menjadikan nilai kita berubah? Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, isyarat nabinya, perbuatan kita yang mengisi waktu itu. Kalau waktu kan tiap hari begitu-begitu saja. Ya, kalau selesai malam, muncul siang. Selesai siang, muncul malam. Bergantian saja. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi, siang malam gantian saja. Siang selesai, malam tiba. Malam tuntas, siang muncul. Selesai. Perbedaannya adalah, apakah itu menjadi tanda bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Cara mendekatkan diri kepada Allah, tandanya disebut dengan ayat. Cara mendekatkan diri pada tempat, tandanya disebut dengan alamat. Karena itu kalau Anda ingin mendekat kepada sebuah tempat atau suatu tempat, Anda bertanya di mana alamatnya. Dan Anda tidak akan bertanya di mana ayatnya. Saya mau pergi ke Masjid Al-Ihsan, bisakah tunjukkan kepada saya di mana ayatnya? Orang akan bingung. Anda ini mau cari dalil apa cari masjid? Ya. Anda akan tanyakan di mana alamatnya. Lalu disampaikanlah. Alamatnya sekian, 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 sekian. Silahkan ditempuh. Anda akses, tanyakan pada Ustadz Google. Atau Ustazah Wazir. Ya, lalu ditunjukkan kepada Anda. Begini cara mengikutinya sampai-sampai ke tujuan. Itu alamat namanya. Tapi kalau ayat, tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, Khalik, pencipta semua makhluk. Disebut dengan ayat. Karena itu semua hal yang tersebut dengan ayat akan mendekatkan kita dengan Allah. Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Karena setiap kita baca Al-Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Karena itu Allah firmankan dalam Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman itu, orang-orang beriman itu, tanda pertamanya, kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Ada sinyal, ada ketersambungan. Begitu disebutkan nama Allah, Allah terdengar oleh telinganya, sampai ke jiwa, ada getaran tuh. Ada sensasi yang berbeda ke dalam hati kita. Nah, itu namanya iman. Ya, getaran di hati itu iman. Jadi kalau disebutkan nama Allah, nggak ada sebuah getaran dalam jiwa kita. Tidak ada respon dalam hati kita, itu tandanya imannya sedang bermasalah. Karena itu setiap hari Allah menguji kita 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman itu masih ada nggak. Diperdengarkan lewat suara adzan. Ya, subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terdengar, hati kita akan berkata, sudah adzan nih. Nah, itu tandanya masih ada iman dalam jiwa. Zuhur juga demikian. Karena nanti ada begini, subuh beriman, zuhur mungkar. Ada yang subuh beriman, zuhurnya kafir. Ada yang subuhnya beriman, sorenya berubah. Ada yang sore beriman, subuhnya pindah. Makanya tiap hari jaga. Dan jaga itu konsisten. Dari subuh ke siang, ada enggak? Nanti siang ke sore, kuat enggak? Kalau sudah ada, kuat enggak? Naik level. Naik enggak?
Makanya kalimat Qur'annya itu naik, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya terus nambah imannya, naik. Diuji dengan amal saleh. Quran surah ke-48 ayat ke-4, ya. Baik, kemudian sampai dengan ke Isya, sebelum tidur pastikan sebelum tidur ada iman enggak? Khawatirnya wafat iman enggak ada gitu. Ya, ada iman enggak, tanya dulu. Makanya sebelum kita tidur kan Asya itu masih hidup, harokatnya di atas. Asya hidup. Ya, sifatnya disebut Aish. Ana ishtul an fid dunya, saya masih hidup di dunia. Pencarian bekal hidup disebut ma'isyah. Saya mau cari ma'isyah supaya kehidupan saya bisa ditopang. Kehidupannya disebut dengan aish. Sifatnya, gambarannya, nilainya disebut dengan asya. Atas ain ada harakat fathah di atas. Kalau harakat diturunkan ke bawah jadi kasrah, khafad, turunkan, rendahkan ke bawah, khafad, pecah, tuntas, selesai. Isya, waktu berakhir semua aktivitas. Makanya ketika tanda Isya, Allahu Akbar, diperingatkan kita. Ini ingat dengan kalimat ini, bukan nama belaka. Ada makna di bawahnya. Ada makna di balik itu semua. Awas, begitu muncul Isya, diberi tanda. Hei, kalian nih yang sibuk, yang capek, yang dari subuh keluar, yang sampai sekarang masih kerja, semua pekerjaan akan berakhir. Pada akhirnya kalian akan pulang. Kalau nggak percaya, kata Allah, saya kasih lelah, tidur kalian sekarang. Tidurnya itu cuma mukaddimah saja. Siapa tahu dalam tidur dia tidak terbangun lagi. Makanya pastikan ketika ditahan nyawa dalam tidur, kita tidak tahu dalam menit keberapa itu kemudian akan berakhir. Pastikan iman itu ada. Apa kemudian cara kita menguatkan iman? Ayat tadi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka terbangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap disebut kalimat ayat manfaatkan. Ini pagi sampai dengan malam itu cuma bertukar aja waktunya. Waqtilafil laili wan nahar. Ya, lihat, pagi siang bertukar, tapi apa yang membedakan pagi dengan siang? Wa ayatil liulil albab. Ayat bagi ulul albab, bagi yang paham tentang kehidupan. Albab dari kata lubun. Lub itu esensi dari sesuatu. Ya. Pernah lihat kelapa? Halo? Kelapa? Jangan katakan wallahu alam, kelapa. Pohonnya pernah lihat? Ya. Kelapa itu Masya Allah, itu kita anugerah untuk kita semua. Ya, adanya di dekat-dekat dengan kita. Ya. Maka itu orang Arab menyebutnya Jauzul Hindi. Jauzul Hindi. Masya Allah, anugerah bagi orang dekat-dekat Hindia. Ke kita itu, kalau disebutkan Hindia, Samudra Hindia ke kita. Ke arah Indonesia. Makanya di Arab nggak ada kelapa. Silahkan cari, ya, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan kelapa di Arab. Karena khusus untuk daerah-daerah kita itu. Kelapa itu, kalau Anda ambil kemudian buahnya, bukankah ada kulit luarnya yang keras? Ya kan? Kalau dibuka kemudian ada apa setelah itu? Batoknya. Kalau batoknya dibuka lagi, ada lagi apa? Dagingnya. Kalau dagingnya itu diperhatikan dengan baik lagi, bukankah ada yang kulit-kulit tipisnya? Kalau kulit tipisnya dilihat lagi, bukankah bagian tengah, bagian dalamnya ada kulit yang paling lembutnya? Ya? Halo? Nah, itu lub namanya. Lub, inti terdalam dari sesuatu. Nah, sekarang kita hidup ini, maaf ya, kalau kita cuma hidup di sini, numpang hidup cuma berangkat, pulang. Itu cuma kulit luar kelapa. Kulit luar kelapa. Kalau cuma makan dagingnya, itu cuma dunia. Kalau kita paham esensi kehidupan, kata Allah, ulul albab, orang yang paham esensi, yang paling enak dari kelapa itu bagian dalamnya. Dia ngerti kalau ngambil kelapa, yang enak yang diambil. Apa bagian dalam itu? Bagi orang beriman, ulul albab, semua isi kehidupan pagi sampai dengan malam, persiapan bekal menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada satu detik hilang, nggak ada nilai di sisi Allah. Ulul albab itu dia akan renungkan pagi, bagaimana caranya saya punya nilai ibadah di sisi Allah. Baru bangun tidur, udah dapat poin. Makanya kita diajarkan setiap detik dan aktivitas, itu ada polanya, ada kuncinya, ada doanya. Saya sering katakan, cuman di Islam, setiap bangun, bahkan setiap beraktivitas, ada doanya. Bangun tidur, ada doa. Silahkan Anda cek, makan, ada doa. Minum, ada doa. Urusan ke masjid, doa. Keluar masjid, doanya beda. Masuk toilet, doa. Keluar toilet, doanya beda. Silahkan cek. Pakai pakaian, ada doa. Bekerja, ada doa. Lahir didoakan. Mau meninggal pun masih ada doa juga. Coba Anda bayangkan. Kebayang.
Semua aktivitas kita itu ada petunjuknya. Doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tapi menjadikan apa yang kita kerjakan punya poin akhirat. Itu yang disebut dengan ibadah. Makanya kalau nggak hafal doanya, cukup katakan bismillah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdal au aqta. Setiap perbuatan baik yang dikerjakan tanpa menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Maka terputus nilai pahalanya. Nggak ada poin. Maka ulul albab itu akan mengejar poinnya. Ngambil tisu misalnya. Saya nggak tahu doa ngambil tisu. Bismillah. Ambil. Ada poinnya. Jadi sesuatu yang digunakan dengan menyebut nama Allah punya poin. Mau baca kitab, baca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Terima telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketik SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Ketikan. Ya, itu ada poinnya. Dan orang yang mengucapkan kalimat Allah akan dijaga dari perbuatan maksiat. Makanya hampir nggak pernah ada orang bermaksiat pakai bismillah. Woi, korupsi yuk, ini hanya tanda tangan. Takut dosa saya, pakai bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Orang minum minuman keras nggak ada yang pakai bismillah. Buat ngurangin dosa dikit biar nggak gede banget, pakai bismillah aja. Ada. Jadi satu, kita terjaga dari maksiat, yang kedua punya poin akhirat. Itu yang dimaksudkan ulul albab. Kalau cuma nyari luarnya, monyet juga bisa. Dan paling pandai bawa buah kelapa. Coba lihat, kalau mau nangkap kelapa, jangankan nangkep, naik ke atas pohon, monyet bisa. Naik ke atas pohon, ambil kelapanya, turun sampai bawah, dibawa-bawa kemudian, utak-atik, ambil. Jadi kalau cuma nangkep luarnya aja, monyet bisa. Jadi kalau ada orang hidup dari pagi sampai dengan malam, cuma nyari kulit luar dunia, itu sama dengan apa? Sama dengan nggak paham unsur kehidupan. Saya nggak bilang monyet. Dia nggak paham hidup. Kalau cuma begitu, binatang juga mampu, mesti ada beda di situ. Makanya kata Nabi, ayo cepat evaluasi diri kita, setiap waktu mesti punya nilai. Ayo bangun tidur punya nilai. Waktu bangun ada nilainya enggak? Waktu beraktivitas punya nilai enggak? Sampai mau tidur, pastikan kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.